setia dengan channel Areska dan selalu menunggu video pembelajaran dari kakak. Thank you. Oke, kali ini kakak akan membuat rangkaian video pembelajaran tentang materi peluang. Nah, materi peluang ini ada di matematika wajib kelas 12. Kalau kita ngomong-ngomong tentang materi peluang, tentu kita harus tahu bagaimana caranya untuk menentukan banyaknya suatu kejadian, toh. Sekurang-kurangnya ada 3 cara nih untuk menentukan banyaknya suatu kejadian. Cara yang pertama itu adalah dengan menggunakan aturan pengisian tempat. Cara yang kedua itu adalah dengan menggunakan permutasi. Dan cara yang ketiga itu adalah dengan menggunakan kombinasi. Nah, tantangan kita adalah kalau kita membaca suatu peristiwa atau menghadapi suatu peristiwa dan kita diminta untuk menentukan berapa banyaknya kejadian yang mungkin terjadi dari peristiwa tersebut, itu adalah ini kira-kira akan menggunakan cara yang mana ya? Yang permutasi kah? Yang kombinasi kah? Atau dengan cara yang aturan pengisian tempat? Itu tantangan kita. Nah, agar kita lebih punya feeling dan sukses dalam mengerjakan soal peluang, tentu kita harus tahu bagaimana cara menentukan banyaknya kejadian. Oleh karena itu, video ini akan didesain secara step by step. Maka, kurang lebih ada 8 seri dalam video ini. Seri yang pertama atau bagian pertama itu adalah tentang notasi faktorial. Notasi faktorial ini menjadi model kita untuk menghitung permutasi dan kombinasi. Kemudian bagian yang kedua itu adalah filling slot atau aturan pengisian tempat. Jadi kakak akan menjelaskan bagaimana cara menentukan banyaknya kejadian dengan menggunakan aturan pengisian tempat. Kemudian bagian yang ketiga itu adalah permutasi. Nah, dalam video ini kakak akan menjelaskan berbagai macam bentuk permutasi ya. Ada permutasi siklis, kemudian permutasi dari beberapa unsur yang sama, dan seterusnya. Kemudian yang bagian keempat atau video keempat yaitu adalah tentang kombinasi. Nah, dalam video ini juga kakak akan menjelaskan contoh-contoh soal yang dikerjakan dengan kombinasi. Dan video kelima adalah video tentang tips bagaimana membedakan suatu peristiwa ini bisa diselesaikan dengan menggunakan permutasi atau kombinasi atau aturan pengisian tempat atau ternyata dengan cara yang lain gitu. Kemudian video yang keenam adalah kita menentukan peluang suatu kejadian. Nah, baru kemudian video yang ketujuh levelnya lebih kakak tingkatin ya, yaitu menentukan peluang kejadian majemuk gitu. Nah, kemudian video ke-8 tentu ini yang ditunggu-tunggu, yaitu adalah kumpulan soal tentang peluang dari level 0 ya, dari level yang gampang hingga nanti tingkatan level yang sulit ya, yang hot lah istilahnya, yang memerlukan higher order thinking skills. Kemudian video terakhir ini bonus, yaitu video tentang materi binomial Newton. Kurang lebih ada 9 seri untuk video materi peluang ini. Silahkan kalian menyesuaikan kebutuhan kalian untuk belajar bagian mana. Tapi buat kalian yang memang belajar di awal, berarti kalian menyimak videonya dari bagian yang pertama gitu ya. Dan saran dari kalian, komen dari kalian itu sangat kakak tunggu. Apabila kalian memandang bahwa video ini bermanfaat, silahkan dengan senang hati kalian menyebarkan video ini ke teman-teman kalian. Oke, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.